Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, perkenalkan saya Nadia Restu Talombanua, mahasiswa PPG Calon Guru Angkatan 2 tahun 2024 dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil modul ajar yang telah saya perbaiki. Modul ajar kali ini adalah modul ajar bahasa Inggris dengan materi passive voice untuk kelas 10 pada fase E. Pada kegiatan kali ini, kita akan melewati beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu introduction atau pengenalan pada modul ajar. Yang kedua, analyzing the teaching module atau menganalisa modul ajar tersebut. Dan yang ketiga yaitu conclusion dari modul ajar tersebut. Mari kita bersama-sama membedah dan mempelajari modul ajar yang telah saya buat sebelumnya. Gambaran umum dari modul ajar ini, modul ini dirancang untuk pembelajaran tatap muka dengan alokasi waktu 3 JP atau 3 kali 135 menit. Target peserta didik adalah siswa kelas 10 yang telah memiliki pemahaman dasar tentang penyusunan kalimat dan penemuan ide pokok paragraf. Pada awalan dari modul ajar ini terdapat sampul atau bagian muka dari modul ajar yang berisi dengan judul dari modul ajar tersebut, yaitu Passive Voice, yang disusun oleh saya sendiri, Nadia Restu Talombanua. Modul ajar ini adalah modul ajar bahasa Inggris. Pada bagian awal ini terdapat identitas dari modul ajar. Modul ajar ini disusun oleh Nadia Restu untuk jenjang kelas 10 dengan materi passive voice, alokasi waktu 3 JP dikali 45 menit atau 135 menit. Jumlah pertemuan 3 pertemuan. Fase capaian adalah fase E, jumlah peserta didik adalah 36 orang, model pembelajaran secara luring atau tatap muka, domain skill atau skill utama yakni membaca, memirsa, menulis, dan mempresentasikan. Kompetensi awal yang telah dimiliki siswa pada modul ajar ini yakni peserta didik telah memahami tentang bagaimana cara menyusun sebuah kalimat. Peserta didik telah memahami cara menemukan ide pokok sebuah paragraf. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai pada modul ajar ini yakni 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sarana dan prasarana yang digunakan ketika proses pembelajaran yakni menggunakan media atau alat, laptop, proyektor, dan speaker. Untuk bahannya yaitu PowerPoint, video pembelajaran, dan LKPD. Sumber belajar bisa dari buku bahasa Inggris kelas 10, baik buku paket maupun LKS, serta dari internet. Model pembelajaran yang digunakan pada modul ajar ini yaitu TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge dan juga Inquiry Learning. Pada Technological Pedagogical Content Knowledge, kerangka kerja yang mengintegrasikan pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan konten untuk mendukung pengajaran yang efektif. Sementara inquiry learning adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif mengembangkan pertanyaan, menyelidiki, dan menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui pendekatan ini, siswa belajar untuk melakukan eksplorasi mandiri dan berkolaborasi yang memungkinkan mereka untuk memahami konsep dan lebih mendalam dan memperoleh keterampilan berpikir kritis. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Pada modul ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa. Tujuan utama modul ini adalah agar siswa dapat memahami konsep passive voice, mengidentifikasi perbedaan antara aktif dan passive voice, serta mampu mengubah kalimat aktif
ke dalam bentuk pasif dengan lebih tepat. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran diberikan pengertian tentang passive voice, struktur kalimat passive voice, penggunaan passive dan active voice, serta tips untuk mengubah active voice ke passive voice, dan juga contoh-contoh penerapan active dan passive voice. Pada langkah-langkah pembelajaran, diberikan 3 langkah untuk masing-masing pertemuannya, yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada masing-masing kegiatan memiliki goals atau tujuan yang berbeda-beda, serta langkah-langkah atau metode yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing pertemuan. Pada langkah-langkah pembelajaran, ada 3 poin utama dari masing-masing pertemuannya. Pada pertemuan pertama, yaitu pengenalan passive voice. Pertemuan kedua, pendalaman materi serta praktik. Pertemuan ketiga, yakni proyek dan evaluasi. Yang selanjutnya, yakni penilaian. Yang pertama adalah asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memantau pemahaman peserta didik dan memberikan umpan balik. Beberapa contoh asesmen yang dilakukan yaitu kuis singkat, pertanyaan lisan selama diskusi kelas, pengecekan LKPD, dan yang selanjutnya asesmen formatif atau asesmen pada akhir. Asesmen ini berupa pertanyaan pada Google Form dengan kombinasi soal pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Selain itu juga dilakukan asesmen sikap. Asesmen sikap dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran dan penilaian teman sebaya ketika grup diskusi. Yang selanjutnya yakni LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ada beberapa LKPD yang diberikan selama proses pembelajaran. Yang pertama, LKPD identifikasi kalimat aktif dan kalimat pasif secara berkelompok. Yang kedua, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, yaitu tugas LKPD individu. Yang ketiga, latihan penggunaan aktif dan passive voice secara berpasangan. Yang keempat, analisa penggunaan aktif dan passive voice secara individu. Pada bagian selanjutnya, yakni perangkat pembelajaran tambahan. Pada bagian ini terdapat rubrik assessment yang memuat kriteria penilaian serta refleksi pembelajaran. Refleksi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama untuk peserta didik dan yang kedua untuk guru. Pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk peserta didik yaitu seperti apa yang telah kamu pelajari tentang passive voice hari ini? 2. Bagian mana dari pembelajaran passive voice yang paling kamu suka dan mengapa? Yang berikutnya adalah refleksi untuk guru. Beberapa contoh pertanyaan untuk refleksi untuk guru yakni yang pertama, sejauh mana peserta didik dapat memahami dan menerapkan konsep passive voice? Yang berikutnya, bagian mana dari pembelajaran yang paling efektif? Bagian mana yang perlu ditingkatkan? Apakah ada peserta didik yang memerlukan perhatian atau bantuan khusus? Demikian Bapak Ibu Guru analisa pada modul ajar passive voice untuk kelas 10 fase E berikut ini. Yang berikutnya yakni review kelebihan dan kekurangan dari modul ajar ini. Yang pertama yakni adalah kelebihan dari modul ajar ini. Pada kelebihan modul ajar ini terdapat struktur yang jelas. Modul disusun secara sistematis dengan bagian-bagian yang terorganisir dan memudahkan pemahaman dan pelaksanaan. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang spesifik. Tujuan yang dirumuskan, jelas, dan terukur, memudahkan evaluasi kemajuan siswa. Yang ketiga, pendekatan yang digunakan variatif. Penggunaan berbagai model pembelajaran seperti TPACK dan Inquiry Learning menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan interaktif.
Yang berikutnya, kegiatan kolaboratif terdapat pada modul ajar ini. Siswa diajak untuk berdiskusi dan bekerja dalam kelompok yang mendorong keterlibatan dan kerjasama. Yang berikutnya, penilaian. Selain memiliki kelebihan, tentunya modul ini juga memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan dari modul ajar ini diantaranya yaitu pendekatan individual yang terbatas. Meskipun terdapat kegiatan kelompok, perlu perhatian lebih pada siswa yang mungkin memiliki kesulitan untuk memastikan semua siswa terlibat pada kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya, kurang contoh kontekstual yang diberikan pada modul ajar ini, seperti penggunaan passive voice dalam situasi sehari-hari untuk memastikan bahwa guru dapat menciptakan materi yang relevan terhadap peserta didik. Yang berikutnya, aspek teknologi. Meski ada penggunaan teknologi, mungkin perlu ditingkatkan lebih banyak alat interaktif atau aplikasi yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Selain itu, terdapat kesulitan dalam penilaian. Penilaian terhadap proyek dan presentasi menjadi subjektif. Perlu adanya standar yang jelas agar penilaian lebih objektif. Kesimpulan dari analisa modul ajar kali ini yakni modul ajar tentang passive voice ini memiliki kelebihan termasuk struktur yang jelas, tujuan pembelajaran yang spesifik, pendekatan pembelajaran yang variatif, kegiatan kolaboratif, dan penggunaan media pembelajaran yang menambah nilai positif, memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif. Namun, modul ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya perhatian terhadap siswa yang kesulitan dan sedikitnya contoh yang kontekstual dan yang relevan dengan peserta didik. Untuk meningkatkan efektivitas modul ini, perlu dilakukan perbaikan dengan memberikan dukungan lebih kepada siswa yang membutuhkan perhatian lebih, serta menambah contoh nyata dari penggunaan passive voice. Dengan melakukan perbaikan ini, diharapkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif bagi peserta didik. Sekian pemaparan dari analisa modul ajar passive voice kelas 10 pada fase E ini. Sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.